Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya hari ini? Baik-baik saja ya. Sudah lama tidak bertemu ya. Kita doakan pandemi COVID-19 ini segera berakhir ya. Jadi tahun ajaran depan kita bisa bertemu kembali, bisa belajar bareng teman-teman di kelas dan bermain dengan teman-teman di lapangan sekolah, main sepak bola dan main segalanya. Ya, oke. Untuk hari ini, di video kali ini Ustadz akan membawakan muatan PKN untuk kelas 5. Video kali ini kita akan bahas tema 8, yaitu keberagaman sosial budaya di Indonesia. Tujuan pembelajaran untuk video kali ini yaitu menelaah keberagaman sosial budaya masyarakat di Indonesia. Dan untuk keterampilannya, kalian diharapkan untuk bisa menyelenggarakan kegiatan yang mendukung keberagaman sosial budaya di Indonesia. Jadi di sini kalian diminta untuk mengamati sekaligus membuat kegiatan ya untuk tujuan pembelajarannya. Materi pembelajaran untuk video kali ini yaitu tentang keberagaman sosial budaya masyarakat di Indonesia. Nah, Ustadz di sini sudah mengelompokkan materi tersebut menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu sikap toleransi atas keberagaman sosial budaya. Yang kedua yaitu sikap menghargai jenis-jenis mata pencaharian. Yang ketiga yaitu keunikan keberagaman sosial budaya masyarakat yang ada di Indonesia. Yang terakhir, keempat, yaitu keanekaragaman adat istiadat masyarakat di Indonesia. Di sekolah kita bergaul dengan teman-teman yang mempunyai banyak perbedaan. Nah, perbedaan itulah yang menjadi keragaman di antara kita. Kita mempunyai teman-teman yang berbeda jenjang kelasnya. Ada adik kelas, ada kakak kelas, ada juga teman yang berbeda fisik dengan kita. Ada yang kurus, ada yang tinggi ya. Nah, di keluarga pun kita juga mempunyai perbedaan di antara anggota keluarga kita. Ada yang berbeda sifatnya, ada yang berbeda hobinya, atau kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di rumah. Nah, bagaimana dengan di masyarakat? Di masyarakat kan pun kita juga mempunyai banyak perbedaan. Perbedaan agama, ada yang Islam, ada yang Kristen, Hindu, Buddha. Selain agama juga banyak perbedaan, yaitu suku ya. Kita suku Jawa, ada yang suku Dayak, ada yang suku Sunda, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu bagaimana sikapmu mentolerir keragaman tersebut? Baik anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi yang akan kita bahas di video kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kami, mudahkanlah kami dalam menuntut ilmu, dan berikanlah ilmu yang bermanfaat untuk kami. Amin. 1. Sikap toleransi atas keragaman budaya. Materi yang pertama yaitu sikap toleransi dalam keberagaman sosial budaya. Yang pertama yang bisa kita lakukan yaitu 1. Menghargai atau menghormati sesama yang melakukan ibadah walaupun berbeda keyakinan atau berbeda agama dengan kita. Ya, terus selanjutnya ada juga kita menghargai budaya-budaya dari suku-suku bangsa lain dan kita tidak segan untuk mempelajari budaya tersebut. Membantu teman yang berbeda keyakinan itu juga termasuk sikap toleransi
dalam keberagaman sosial budaya di Indonesia. 2. Sikap menghargai jenis pekerjaan. Sesuai kodratnya, manusia itu disebut sebagai makhluk sosial dan juga makhluk ekonomi. Maksud dari makhluk sosial yaitu manusia itu butuh interaksi dengan orang lain, ya. Nah, makhluk ekonomi itu maksudnya manusia akan melakukan upaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Nah, keduanya saling berkaitan. Nah, untuk itu manusia hendaknya mempunyai etika moral yang baik, sikap yang baik. Jadi, untuk kali ini materi yang kedua kita akan membahas sikap-sikap dalam menghargai jenis pekerjaan orang lain. Berikut ini adalah beberapa cara dalam kita menghargai usaha ekonomi atau jenis pekerjaan orang lain. Di antaranya yaitu menjunjung tinggi atau menganggap baik ya pekerjaan seseorang itu, dan kita tidak segan untuk belajar atas keberhasilannya. Yang berikutnya, kita tidak iri atas keberhasilan yang dicapai dari usaha ekonomi orang tersebut. Dalam meneladani keberhasilan atas usaha ekonomi yang orang lain itu lakukan, ada kalanya kita juga ingin menumbuhkan persaingan. Nah, alangkah baiknya persaingan dalam usaha ekonomi yang akan kita lakukan itu merupakan persaingan yang sehat, tidak saling menjatuhkan atau tidak iri atas keberhasilan orang lain. 3. Keunikan keragaman sosial budaya. Ketampakan alam akan mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan penduduk di sekitarnya. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang diturunkan secara turun-temurun dalam suatu masyarakat disebut dengan adat istiadat. Nah, adat istiadat inilah yang akan kita bahas di materi yang ketiga ini. Tapi adat istiadat itu juga dipengaruhi oleh keadaan alam. Ya, selain dipengaruhi ketampakan alam, juga dipengaruhi oleh keadaan alam. Nah, apa saja keunikan adat istiadat yang akan kita bahas kali ini? Simak penjelasannya ya. Perbedaan adat istiadat. Yang pertama, upacara larungan. Upacara adat ini dilakukan oleh nelayan di Banyuwangi, Jawa Timur. Upacara ini wujud rasa syukur kepada Tuhan karena telah memberikan hasil laut yang melimpah. Upacara ini berupa pelepasan sesaji ke laut atau larungan, atau sebutan umumnya sedekah laut. Yang kedua, upacara adat bunga padi. Penduduk Lombok, Nusa Tenggara Barat bekerja sebagai petani. Mereka berupaya panennya melimpah. Oleh karena itu, mereka melakukan upacara adat bunga padi, berharap hasil panen akan melimpah. 3. Upacara adat Tron Ublang. Salah satu upacara di Aceh adalah upacara turun ke sawah atau adat Tron Ublang. Upacara ini merupakan tradisi penanaman padi. Upacara adat Tron Ublang dilaksanakan petani dan perangkat adat. Upacara ini dilaksanakan sebelum dan sesudah menanam padi. 4. Upacara sedekah bumi. Upacara ini dilaksanakan oleh masyarakat Indramayu, Jawa Barat. Tujuannya memohon kepada Tuhan agar panenan melimpah. Upacara ini dilaksanakan menjelang musim tanam padi. Upacara ini diselenggarakan di sawah Demplot, sawah yang dikelola bersama-sama. Keunikan keragaman sosial yang kedua yaitu adanya perbedaan bentuk rumah.
Bentuk rumah adat setiap suku bangsa menyesuaikan kondisi lingkungan alam sekitarnya. Contoh rumah adat Kalimantan biasanya berupa rumah panggung untuk menghindari serangan hewan-hewan liar. 1. Rumah betang. Rumah adat betang Uluk Palin atau rumah panjang Uluk Palin, rumah adat suku Dayak yang terletak di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Keunikan rumah betang Uluk Palin adalah rumah betang dihuni lebih dari 500 jiwa yang terdiri atas sekitar 130 kepala keluarga. Rumah betang bentuknya memanjang serta terdapat sebuah tongga dan pintu masuk ke dalam betang. Rumah betang yang dibangun tinggi dari permukaan tanah untuk menghindari musuh, binatang buas ataupun banjir. Rumah betang Uluk Palin 3 kali berpindah lokasi karena menyesuaikan dengan perubahan alur sungai Uluk dan sungai Nyabau akibat erosi. Hampir semua rumah betang dapat ditemui di pinggiran sungai-sungai besar yang ada di Kalimantan. 2. Rumah joglo. Keunikan rumah adat joglo dari Jawa Timur. Pertama, berbentuk limasan atau dara gepak yang memiliki 2 ruangan, yaitu pendopo, ruang depan yang digunakan untuk menerima tamu, balai pertemuan, dan upacara-upacara adat. Yang kedua, ruang belakang yang digunakan untuk kamar tidur dan dapur. Terdapat hiasan di pintu utama yang disebut dengan makar atau sulur gelung. Hiasan tersebut dimaksudkan untuk menolak hal-hal jahat di dalam rumah tersebut. Keunikan keragaman sosial budaya masyarakat di Indonesia tidak hanya terlihat dari perbedaan bentuk rumah dan perbedaan adat istiadat atau upacara adat yang sudah Ustadz jelaskan tadi ya. Nah, keragaman atau keunikan dalam keberagaman sosial budaya itu juga terlihat dari adanya perbedaan mata pencaharian. Nah, kenapa bisa berbeda? Karena adanya perbedaan ketampakan alam. Contoh misalnya di dataran tinggi, ya kebanyakan penduduknya berusaha ekonomi sebagai petani sayur atau pekebun teh. Bagaimana dengan penduduk di dataran rendah, misalnya di pesisir pantai, kebanyakan penduduknya berprofesi sebagai nelayan atau pedagang ikan. Nah, untuk itu keunikan keragaman yang ada di Indonesia banyak sekali ya, keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia. 4. Keanekaragaman adat istiadat masyarakat Indonesia. Materi yang keempat yang akan kita bahas kali ini adalah keragaman adat istiadat atau budaya masyarakat di Indonesia. Sudah kalian ketahui kan, kalau keberagaman itu ada 2 macam, yaitu keberagaman sosial dan keberagaman budaya. Keberagaman sosial itu terlihat dari perbedaan agama, jenis pekerjaan atau mata pencaharian, suku, dan aturan-aturan yang berlaku atau norma adat istiadat di suatu masyarakat. Nah, untuk kali ini kita akan membahas keragaman kebudayaan di masyarakat Indonesia, antara lain upacara adat, upacara pernikahan, ya, terus baju adat, senjata tradisional, alat musik tradisional, dan masih banyak yang lainnya. Oke, simak ya.
Keanekaragaman adat istiadat masyarakat di Indonesia. 1. Upacara adat Rambu Solo, Toraja, Sulawesi Selatan, Ngaben, Bali, Sekaten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Tabui, Minangkabau, Sumatera Barat, Tedak Sinten, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kasodo, Gunung Bromo, Jawa Timur, Karapan Sapi, Madura, Jawa Timur, Pasola, Sumba, Nusa Tenggara Timur, Serentaun, suku Sunda, Jawa Barat. 2. Alat musik daerah Sasando, Nusa Tenggara Timur, Kolintang, Minahasa, Sulawesi Utara, Angklung, Jawa Barat, Tifa, Papua dan Maluku, Saluang, Sumatera Barat, Gamelan, Jawa Timur, Jawa Tengah. 3. Rumah adat Tongkonan, Toraja, Sulawesi Selatan, Rumah Honai, Papua, Rumah Rambu Gadang, Sumatera Barat, Rumah Kebaya, Betawi, Jakarta, Rumah Nuwo Sesat, Lampung, Rumah Joglo, Jawa Tengah. 4. Tari tradisional Tari Gantar, Kalimantan Timur, Reog, Ponorogo, Jawa Timur, Tari Jaipong, Jawa Barat, Tari Kancet Papatai, Kalimantan Timur, Kuda Lumping, Jawa Tengah, Serampang 12, Sumatera Utara. Tari Merak, Jawa Barat, Baksa Kembang, Kalimantan Selatan, Tari Payung, Sumatera Barat, Tari Kipas Pakarena, Goa, Sulawesi Selatan, Tari Klono Topeng, Cirebon, Jawa Barat. 5. Pakaian adat Uli Balam, Nangro Aceh Darussalam, Ewer, Papua Barat, A Betawi, DKI Jakarta, Safari dan Kebaya, Bali, Ulos, Sumatera Utara. Koteka, Papua, Sapai Sapak, Kalimantan Utara, Kesatrian, Daerah Istimewa Yogyakarta, Baju adat suku Rote, Nusa Tenggara Timur, Pesaan, Jawa Timur. Seni pertunjukan Tarling, Cirebon, Ludruk, Jawa Timur, Wayang Kulit, Jawa Tengah, Ketoprak, Jawa Tengah, Rudat, Jawa Barat. Keragaman adat istiadat masyarakat di Indonesia tidak hanya terlihat dari pakaian adat, senjata tradisional, rumah adat, ya, akan tetapi juga terlihat dari keragaman kesenian daerah. Yang barusan tadi yaitu kesenian pertunjukan, ada ketoprak, ludruk, rudat. Nah, yang sekarang Ustadz akan menambahkan kesenian daerah yang ada di Indonesia. Seni suara. Setiap suku bangsa yang ada di Indonesia ini pastilah mempunyai beraneka ragam lagu daerah. Contohnya saja ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan. Ada juga injit-injit semut dari Jambi. Kalau di Jawa ada gundul-gundul pacul, ya, dari Jawa Tengah. Ada juga yang dari Jawa Timur, cuplek-cuplek suwung. Nah, itu merupakan seni suara. Yang berikutnya 8 yaitu seni sastra. Seni sastra yang berkembang di Indonesia ini berasal dari adanya cerita-cerita rakyat. Yang berikutnya
ada juga yang berasal dari zaman Hindu-Buddha atau kerajaan Hindu-Buddha. Yang untuk selanjutnya juga ada yang berasal dari kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Contoh cerita rakyat yang berkembang di negara Indonesia ini, contohnya misalkan Malin Kundang. Nah, cerita rakyat ini berasal dari Padang, Sumatera Barat. Ada juga yang di Jawa Barat itu cerita Tangkuban Perahu. Nah, untuk yang cerita rakyat atau seni sastra dari kerajaan Hindu-Buddha, adanya cerita Rama dan Sinta, ya, di cerita Ramayana. Ada juga perang Baratayuda, itu juga ada di cerita Mahabharata. Nah, untuk yang dari kerajaan Islam sendiri ada banyak. Ada hikayat, sulu, ya. Contoh misalkan ada babat. Nah, babat tanah Jawi. Nah, itu termasuk cerita-cerita yang berkembang di Indonesia. Kesembilan yaitu seni kriya. Seni kriya ini dibedakan menjadi dua, seni ukir dan seni pahat. Kalau seni pahat itu kita bisa lihat di pahatan-pahatan candi yang ada di Candi Borobudur ataupun Candi Prambanan. Di situ ada cerita dari kisah Ramayana tadi, ya, Ramayana ataupun kisah Mahabharata. Nah, untuk seni ukir kita bisa lihat di salah satu patung yang terkenal di Indonesia, yaitu patung Wau Ipit, ya, dari suku Asmat. Baik anak-anak, ke semua materi untuk tema 8 sudah Ustadz sampaikan, ya, sudah Ustadz jelaskan tadi, yaitu sikap toleransi dalam keberagaman, sikap saling menghargai jenis ekonomi atau jenis pekerjaan orang lain, keunikan-keunikan keragaman yang ada di Indonesia, dan keberagaman adat istiadat yang ada di Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya atau untuk mengukur kemampuan kalian, Ustadz akan memberikan tugas, ya. Tugas ini ada dua macam, ya. Tugas soal, ya, poin untuk materi, keterampilan, dan juga untuk pengetahuan kalian. Tolong dikerjakan di rumah, ya. Tugas 3.3. 1. Jelaskan faktor penyebab munculnya keberagaman sosial dan budaya di Indonesia. 2. Jelaskan manfaat adanya keberagaman mata pencaharian bagi masyarakat. 3. Jelaskan makna Bhinneka Tunggal Ika dalam keberagaman sosial di Indonesia. 4. Bagaimana sikap yang tepat dalam menghadapi keberagaman budaya di Indonesia? 5. Apa akibat jika kita tidak memaknai semboyan Bhinneka Tunggal Ika dengan baik? Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan salah satu kegiatan budaya, yaitu kegiatan pawai budaya yang diselenggarakan oleh SD kita, SD Bina Anak Soleh. Dalam pawai budaya tersebut, SD kita mengangkat tema atau mengangkat adat Dayak, memperkenalkan adat istiadat atau pakaian-pakaian tradisional dari suku Dayak. Tugas 4.3. Menceritakan kegiatan budaya di lingkungan sekitar. Perhatikan gambar pawai budaya di slide sebelumnya, ya. Gambar tersebut merupakan salah satu bentuk keberagaman sosial budaya. Tugas kalian, carilah gambar kegiatan budaya di lingkungan kalian selain kegiatan pawai budaya yang pernah kalian saksikan. Gambar bisa dari koran, majalah, atau internet. Tempel gambar tersebut di buku tugas, ya, dan lengkapi dengan keterangan nama kegiatan, manfaat kegiatan, dan tujuan diadakannya kegiatan tersebut.
Oke, baik anak-anak ya, kita ada di ujung pertemuan di video kali ini. Ustadz sudah menjelaskan muatan PKN dari tema 8 untuk kelas 5 tentang keberagaman sosial budaya yang ada di Indonesia, meliputi keberagaman kebudayaan yang ada di masyarakat di Indonesia. Nah, untuk itu mari ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang Ustadz jelaskan ada manfaat untuk kalian dan ilmu yang kalian peroleh nantinya akan bermanfaat juga untuk kalian dan adik-adik kalian. Oke, Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.